Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan secara online untuk mata kuliah keterampilan wajib komputer pada pertemuan yang kedua. Kuliah minggu kedua ini akan kami jelaskan kompetensi pemahaman materi. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama, memahami karakteristik kewirausahaan secara kognitif, afektif, psikomotor, dan dapat mempraktekannya dalam rencana usaha yang akan dirintisnya. Kedua, memiliki jiwa, sikap, dan perilaku kewirausahaan dalam bekerja. Lalu yang B, kondisi yang perlu diciptakan, yaitu menciptakan sikap dan perilaku mahasiswa dalam kewirausahaan. Hal ini dilakukan dengan dua aspek pendekatan. Yang pertama, mahasiswa diperkenalkan dalam dunia kerja dalam bentuk studi lapang atau magang. Lalu yang kedua, mahasiswa diminta untuk mengamati keberhasilan dan kegagalan seseorang yang memiliki karakteristik wirausaha dari berbagai bidang pekerjaan atau profesi, seperti pengusaha, atlet, artis, petani, pejabat, guru, atau kepala sekolah, dan lain sebagainya. Ini saudara diminta mengamati. Amati, bandingkan antar profesi ini sesuai dengan kondisi setempat. Uraian materi kuliah minggu kedua ini adalah mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausahawan. Pengertian kewirausahaan. Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan entrepreneurship untuk menggambarkan seseorang aktor yang memimpin suatu proyek produksi. Ini disampaikan oleh Suryana pada tahun 2004. Lalu yang selanjutnya, secara umum kewirausahaan diartikan sebagai suatu sikap, jiwa, maaf keputus sebentar karena ada sesuatu hal. Jadi saya ulangi, secara umum kewirausahaan diartikan sebagai suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai,
dan berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Ini saya sampaikan beberapa pengertian kewirausahaan yang diberikan oleh para ahli dan dimekukan sebagai berikut. Menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan itu adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, dan kiat, serta proses dan hasil bisnis. Lalu kewirausahaan menurut Drucker adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada. Ini kalau menurut Drucker. Atau ability to create the new and different. Yang ketiga, menurut Zimmerer, kewirausahaan adalah suatu proses menerapkan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Jadi menurut Zimmerer adalah suatu lebih menekankan pada ini, kreativitas dan inovasi memecahkan masalah dan menemukan peluang memperbaiki kehidupan. Jadi mahasiswa lebih memanfaatkan atau lebih mengaplikasikan definisi yang diberikan oleh Zimmerer. Dengan demikian, kewirausahaan adalah suatu untuk menciptakan added value atau nilai tambah. Dengan cara apa? Mengkombinasikan semua sumber daya ekonomi melalui kreativitas yang baru, create new and different, yang berbeda dengan yang sudah ada. Jadi tujuannya apa? Ini untuk memenangkan dalam persaingan. Maka dari uraian di atas atau pendapat di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan, inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau create new and different melalui berpikir kreatif dan bertindaknya inovatif, menemukan sesuatu yang baru, berbeda dengan yang sudah ada. Bisa juga meniru tapi dimodifikasi. Jadi ada kreativitas dan unsur inovatif. Yang kedua, merupakan sifat dan ciri watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Jadi inovatif dan kreatif ini dalam mewujudkan atau mewujudkan usaha dan memanfaatkan peluang. Lalu yang ketiga, proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan itu meliputi semua kegiatan, fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi, yaitu suatu kumpulan atau suatu bentuk kerjasama atau bentuk-bentuk yang lain, bentuk organisasi ini. Lalu yang selanjutnya, pengertian wirausaha dan manajer wirausaha. Ini perbedaannya apa? Secara umum, wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya atau hidupnya. Jadi ini. Jadi kalau saudara berwirausaha berarti saudara memiliki kebebasan.
memiliki kemampuan dan mandiri ini dalam menjalankan usaha atau bisnisnya dalam kehidupan seharinya. Ini ada pendapat beberapa ahli, wirausaha adalah, kalau wirausaha ini berarti orangnya, orang yang mampu melihat adanya peluang, kemudian menciptakan suatu usaha untuk memanfaatkan peluang tersebut. Ini disampaikan oleh Suryana. Itu wirausaha. Jadi wirausaha orang, kalau kewirausahaan itu adalah prosesnya. Wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha yang baru dan peluang berusaha. Ini disampaikan oleh Stanford dan John Burgers. Lalu yang ketiga, wirausaha atau entrepreneur adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya dan bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan swasembada. Ini menurut Pak Kerti tahun 1997. Lalu apa itu bedanya antara wirausaha dan manajer? Kalau manajer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan teknis dan akademis untuk mengelola perusahaan dan organisasi bisnis yang dimiliki oleh orang lain atas jasanya untuk menerima gaji dan bonus. Jadi beda, kalau ini kita bekerja pada orang lain, memanfaatkan kemampuan teknis dan akademis, sehingga kita mendapat jasanya ini. Atas jasa itulah saat diberi gaji. Pada perusahaan, seseorang pada umumnya, seorang wirausaha sekaligus merangkap sebagai manajer. Jadi kalau saudara berwirausaha, jadi saudara juga sebagai seorang wirausahawan atau seorang wirausaha, tapi juga sekaligus sebagai manajer. Lalu kinerja wirausaha dan manajer ini sangat ditentukan oleh adanya peluang dan kemampuan menciptakan peluang serta menanggapinya yang bersumber dari leadership ability. Ini perbedaan antara wirausaha dan manajer dan kewirausahaan. Wirausaha di sini berarti memiliki usaha, menerima laba dan atau dividen. Tapi kalau manajer ini adalah pengelola usaha, menerima gaji dan bonus. Kalau kewirausahaan berarti jiwa dan semangat, kemampuan dan keberanian dalam mengelola usaha. Jadi kewirausahaan ini adalah gabungan antara wirausaha dan manajer. Kewirausahaan ini sangat ditentukan apa? Peluang. Selain faktor peluang, tanggapan terhadap peluang. Jadi saling berhubung. Ada peluang harus ditanggapi. Kalau ada peluang tidak ditanggapi ya tidak jadi. Nah, sehingga dengan adanya peluang dan tanggapan peluang ini, maka perilaku wirausaha ini sangat menentukan. Sehingga mendirikan, jadi perilaku wirausaha itu mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan mengorganisasikan. Sasarannya apa? Unggul mutu, efisien dalam usaha, baru dan berbeda dengan yang lain atau different. Ini sasarannya, sasaran yang ingin dicapai seorang wirausaha. Tapi kalau manajer yang dicari adalah hasil kinerja akhir, unggul bersaing, unggul dalam mencapai target laba, organisasinya berkembang. Jadi itu perbedaan antara
wirausaha, manajer, dan kewirausahaan. Kalau kewirausahaan itu berarti menggabungkan antara wirausaha dan manajer. Kewirausahaan lahir karena kemampuan membaca peluang dan menanggapi peluang tersebut. Itulah perbedaan antara wirausaha, manajer, dan kewirausahaan. Itu materi yang kami sampaikan. Lalu untuk instrumen evaluasi kuliah minggu kedua, silakan saudara kerjakan tugas identifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Nanti hasil pekerjaan diunggah di Sunan sesuai dengan ketentuan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.